Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan memahami tentang respon terhadap jika partner kita sudah buka satu minor, ya. Respon satu minor berbeda terhadap respon satu major. Sebenarnya ini terjadi karena ada beberapa hal, ya. Saya akan jelaskan. Pertama, perbedaan pertama adalah ketika responder respon notram, ya. Respon notram. Kita tahu kalau terhadap opening major, ya, bit warna baru di level 2 itu forcing game. Dengan demikian, jika tidak ada support dan tidak bisa bit warna baru di level 2 karena poinnya kurang, maka responder akan bit satu notram, ya. Jadi pada situasi major shoot, one notram itu bisa jadi karena terpaksa, ya. Nah, beda sikonnya kalau kita partner buka satu klub. Ini saya kasih yang contoh ekstrim. Satu klub. Maka semua respon dilakukan di level 1 kalau responder mau bid warna baru, ya. Sehingga respon warna baru di level 1 kan boleh 6 poin. Jadi dia bidding one notram itu nggak terpaksa. Jadi bidding one notram memang dia maunya bid satu notram. Nah, jadi ada perbedaan situasi kenapa kita bidding notram beda artinya ketika major dan ketika respon terhadap one shoot di minor. Nah, lalu ada satu lagi, respon to notram setelah satu major itu dia support dan mau cari slam yang kita kenal dengan Jacobi support, ya, sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sedangkan to notram terhadap one minor itu dia bersifat infight, ya, bersifat infight. Kenapa tidak pakai Jacobi di sini? Karena beda orientasi. Kalau sudah cocok di major, ya, sudah cocok di major, maka kebanyakan kita akan mau main major, ya. Beda kalau minor. Kalau kita cocok di minor, nah kita mungkin bid major C kalau ada major, barangkali ada kecocokan di sana sehingga kita beralih dari minor ke major. Main 4 hard kan lebih ringan daripada main 5 diamond misalnya gitu. Itu satu. Kedua, kalaupun sudah cocok minor, tidak ada major yang mau dicari, tetap aja kita mencoba mencari bermain di 3 notram. Nah, karena 3 notram cari 9 trik dan 5 diamond cari 11 trik. Nah, karena beda situasi dan beda orientasi tadi, sehingga respon one notramnya itu berbeda, ya. Nah, kalau di minor, respon satu notram itu ini 6-10 poin non forcing, ya. Sedangkan one club two notram, ya, one club two notram itu invite. Begitu juga terhadap one diamond two notram sama. Nah, sedangkan major kita sudah paham, ya, beda artinya. Saya kasih contoh, ya, ada 6 contoh di sini. Satu diamond ini kita respon, ya, gampang. Ada 4 kartu major, kita respon satu speed, ya. Ini kita respon satu notram, ya kan? Nggak terpaksa, memang kartunya balance dan mau main notram, ya. Ini ada 4 kartu major, kita bid satu hard. Ini bid to club, ya. Nah, berbeda di major, one hard to club itu forcing game. Sedangkan di minor, one diamond to club itu nggak forcing game, dia cuma 10 up, ya. Bisa cuma mau main saya, jadi forcingnya sampai 3 klub aja. Oke. Apakah forcing game atau enggak, nanti lihat rabbitnya si responder to club ini. Nah, inilah kondisi di mana terpaksa respon one notram. Itu jarang sekali kondisi terpaksa, ya. Kenapa enggak tuh klub? Poinnya kurang, enggak sampai 10, ya. Yang ini, nah ini tuh notram aja, gitu, ya. Sudah spesifik, balance, invite, 11-12, ya. Boleh nggak tuh klub? Secara sistem, one diamond to club tidak salah pada kartu ini, karena klubnya 4 dan poinnya lebih dari 10.
Nah, tetapi kalau ada bidding yang simple, kita simple aja, one diamond to no trump, serahkan ke partner, kita udah jelaskan semuanya, gitu kan? Lawan diamond to club, ya bisa panjang cerita, nanti jadi susah biddingnya. Oke, nah sekarang quiz ya. Anda yang bid, nanti saya jawab. Nomor 1, oke betul, ini one diamond one speed, oke, karena ada 4 kartu major. Ini nomor 2, nomor 2 juga masih gampang ya, one diamond one heart. Jadi respon warna baru di level 1 boleh dengan 4 kartu seperti ini. Nah, 5 kartu sebagus ini apalagi ya kan. Kalau 4 kartu seperti ini boleh apalagi ini. Jadi one diamond one heart. Nomor 3. Ya betul, ini one heart. Jadi kalau udah 4-4 kita mulai dari yang terdekat. One diamond yang terdekat adalah one heart. Jadi one diamond one heart. Ya. Ya, kalau kita mulai dengan one speed nanti susah. One diamond one speed, partner one no trump, punya nggak dia 4 kartu heart? Nah, kan jadi susah kita bidding. Tapi kalau one diamond one heart, dia ada heart, dia support 2 heart. Dia nggak ada heart, dia bid speed kan. One diamond one heart one speed, nah cocok juga. Jadi dengan start mulai dari level yang rendah, itu memudahkan kedua belah pihak. Ya. Berbeda dengan ini, kita adalah one speed ya, karena ada 5 kartu dan 4 kartu, maka kita yang 5 kartu dulu. Lalu ini, nah ini one no trump ya, one diamond one no trump. Ini sama juga, one diamond one no trump. Ya, tidak cukup kuat untuk bid to club. Nah, di samping one no trump-nya beda, support di warna partner juga beda ya. Perhatikan ini tertukar tempatnya. One heart to heart itu 7-10 ya, yang jelek poinnya. One diamond 3 diamond itu yang jelek poinnya, yang 69 itu ya. Tuh. Jadi tertukar tempat ini, ya kan? Nah, karena tertukar tempat ini, terbalik istilahnya, maka di dalam konvensi dikenal dengan inverted minor race. Minor race support partner inverted, terbalik. Ya, jadi one club to club itu 10 plus forcing. Bisa sampai game, bisa cuma 10 doang ya. Terlihat nanti apa rebate dari orang yang bid to club ini. Jadi one club to club forcing. Nah, ya. Bisa sampai game, bisa juga enggak. Ya, ada perbedaan lagi di support minor. Oke, ini ada contoh. Silakan dijawab 1 sampai 6. Kalau Anda menonton ini nanti di YouTube yang versi rekaman, jika saya terlalu cepat bisa di pause ya, di pause lalu jawab dulu. Karena pada prinsipnya nanti saya akan potong-potong sebelum saya upload ke YouTube. Kalau di sini saya tunggu jawaban kalian apa nanti bisa kita diskusikan. Oke, saya lihat. Yang nomor 1 jangan bidding one diamond ya. Bidding one diamond sih boleh memancing resiko ya. Ini one club pas aja. One club pas, beres ya. Nah, planner klubnya bisa 3, betul klubnya partner bisa 3. Tapi one club pas-pas, apa orang terakhir bakal pas, ya kan? Satu klub main pun mati-mati 2 ya nggak apa-apa kan? Kalau mati 2 berarti kan poinnya musuh, gitu ya. Jadi satu klub kita pas nomor 1, itu lebih gampang daripada kalau bidding one diamond nanti kanan kiri ikut bid, kita yang kewalahan ya. Kalau partner double bidnya musuh, nah kita nggak menjanjikan apa-apa ya, cuma 3 poin dan balance.
Nomor 2. Oke, saya lihat ada yang bid 1 notram, is oke, ya kan. 1 notram ya boleh-boleh aja karena ya balance juga kan 5332. Ada yang bid 3 klub, saya lebih cenderung bidding 3 klub, ya. Cenderung bid 3 klub. Klubnya partner cuma 3, Pak. Betul, klubnya partner cuma 3, ya kan. Tapi dengan bid 3 klub kita akan memenangkan kontrak daripada kalau kita bidding 1 notram. 1 notram kemungkinan kecil akan dipas musuh, ya. Tuh. Sedangkan 3 klub mungkin kita menang kontrak, mungkin juga nanti musuh bid 3 hard atau 3 speed dan belum tentu cocok dia. Jadi kalau ada fit, bawa aja ke level yang tinggi, ya, untuk menyusahkan lawan. Yang nomor 3, ya ini kita 1 notram, ya kan. Poinnya 9. Tidak ada tambahan poin dari long shoot dan tidak ada tambahan poin dari short shoot, ya. Di tempat saya hujan, mungkin suaranya terdengar ya ke dalam. Nomor 4. Oke, ini kita bidding to club, ya, inverted. Jadi kalau kita weak kita bidding 3 klub, kalau kita kuat kita bidding to club, ya. Dibalik kondisinya pada kondisi minor, ya, to club. Nah, ini kita bisa forcing game, bisa nggak? Pada contoh ini kita hanya forcing 1 putaran. Nanti partner entah bidding apa, ya, entah bidding apa, itu nanti kita bidding 3 klub. Jadi kalau kita balik ke warna semula yaitu 3 klub, itu menunjukkan kita cuma 10-11 aja. Game atau enggak ya terserah dia gitu, ya. Untuk menunjukkan kalau kita minimal kita balik ke warna semula. Tapi kalau kita poinnya banyak, ya, poinnya banyak 13 katakan dan mau game, maka kita bidding lain. Jadi setelah bid to club, misalnya poin kita 13, kita bisa bid 3 hard atau apa. Partner ada stopper hard dan saya memang mau game. Nah, kalau kita balik 3 klub artinya partner saya cuma 10-11. Terserah kamu deh, gitu, ya. Nomor 5, saya lihat, jangan bid to club, ya. Kita ada major, kita coba dulu cari fit di major dengan cara bidding 1 hard, ya. Nomor 6, ya, ini dia kita bidding 3 club, ya kan. Jadi yang ini ini bidding to club, ya. Ini bidding to club. Yang ini nanti setelah to club rabbit street club, yang ini karena kita mau game, setelah bid to club kita bisa rabbit payment apa bid hard, ya, untuk menunjukkan stopper kita, gitu, ya. Jadi kalau game kita setelah bid to club bid warna yang lain atau bid notram, ya, gitu. Kita ada 4 quiz lagi, ya, 4 quiz lagi, silakan. Partner 1 diamond, apa respon kita dengan kartu seperti ini? A, B, C, D, silakan. A, kita bid 3 diamond, ya, boleh. 1 notram, boleh, ya. Mana-mana. Mungkin ada beberapa yang tidak sependapat dengan saya, ya, tapi 1 notram benar-benar aja, 3 diamond juga benar-benar aja. Mana yang lebih tepat? Ya, tergantung vulnerability, ya. Kalau lawan bahaya saya bid, kita tidak, saya bid 3 diamond. Tapi kalau saya bahaya melawan enggak, saya cenderung 1 notram, ya. Jadi kalau kita bahaya lawan enggak, mereka lebih cenderung mendobel, ya. Jadi karena itu saya bid 1 notram. 1 notram ya didobel, Pak. Ya saya lari 2 diamond, gitu, ya. Jadi 3 diamond boleh, 1 notram boleh, tergantung vulnerability. Yang B,
Yang B kita bid to diamond, ya, jangan bid to club. To club memang forcing, to diamond kan forcing juga, artinya sama. One diamond to diamond, dia one diamond kebanyakan 4 kartu loh. Dia hanya bidding one diamond 3 kartu itu kalau 44 32. Ya, lain dari itu dia bidding one diamond dengan 4 kartu. Ya. Ingat pertemuan pertama kita, kenapa one diamond kebanyakan 4 kartu. Ya. Bid one diamond, two diamond. Yang C memang diamondnya cocok sekali, tapi ya kita ada orientasi di major. Kalau cocok 44 ya main di hard. Kalau nggak cocok ya main di diamond. Karena itu kita bidding hard dulu. Diamond kita simpan dulu dalam kantong. Nanti kalau tidak cocok baru kita keluarkan, itu diamond support. Ya. Yang D, nah yang D ini absolute 1 notram. Ya. Absolut 1 notram. Karena kalau main notram lebih baik dari tangan kita. Ya, sehingga king speed terlindungi, queen heart juga terlindungi kalau lawan lead. Beda dengan yang A. Yang A kita nggak punya stopper speed, jadi antara kita yang main dengan partner yang main masih benda-bendi. Ya. Tapi kalau yang D, lebih utama kita yang bermain 1 notram ketimbang partnernya. Not to mention diamond kita jelek sekali, 10 cilik-cilik ya. Oke, sekarang kuis lagi, ada 6 soal. Kita cepat aja. Yang satu, betul, 3 diamond. Yang dua, lagi-lagi 3 diamond. Ya. 3, 1 heart, betul. Major dulu. 4, jangan 3 diamond karena diamond partner bisa cuma 4 dan kita 4 dan bukan nggak ideal untuk preemptive ya. Belum lagi kalau diamondnya 3. Ya, kebanyakan dia diamondnya 4 Pak. Ya, dan pan parfit belum ideal untuk bermain preemptive di level 3. Jadi ini one notram aja. Ya. Speednya singleton Pak. Oh, speed singleton ya. Nggak apa-apa, main aja 1 notram. Ya. Nanti kalau di double musuh baru kita lari to diamond atau to club ya. Jadi ini terpaksa kita bidding one notram. Yang ini sama juga 1 notram ya, dengan alasan yang sama. Ini ya diamondnya cocok sekali, tapi tetap saja kita cari kecocokan di major dulu ya. Nah, setelah one diamond disupport one diamond, jika Anda sebagai opener maka Anda punya beberapa pilihan ya. Pilihannya kalau kita minimum poin, kita bidding 3 diamond ya, atau kita bidding 2 notram ya. Artinya kita minimum poin 12, 13 atau 14 yang jelek. Maka apapun kartu kita tinggal pilih 3 diamond atau 2 notram ya. Nah, ada beberapa sekolah 2 notram punya arti yang berbeda, nggak sama seperti kita ya. Tapi kita menggunakan gap, maka 2 notram kita adalah minimal ya. Jadi cuma 4 kartu diamond ya. Cuma 4 kartu diamond, kita balik ke 2 notram. Tapi kalau diamond kita 5, kita mungkin 3 diamond, nggak apa-apa ya. Nah, seandainya kita maksimum poin, maksimum berarti 15 ya, atau 14 yang bagus, maka kita tunjukkan stopper kita ya. Kita tunjukkan stopper. Jadi one diamond, two diamond, two heart, bukan 4 kartu heart. Di sini sudah tidak penting lagi berapa lembar kartu heart kita. Kenapa demikian? Karena
di sekolahan kita, one diamond, two diamond ini sudah pasti tidak punya 4 kartu major. Ya. Jadi one diamond, two diamond sudah pasti tidak punya 4 kartu major. Terus untuk apa kita nunjukin 4 kartu? Toh pasti tidak fit. Karena itu biddingnya diorientasikan untuk menunjukkan stopper. Ya. Nah, stopper biddingnya itu up the line. Kita mulai dari yang bawah dulu kalau ada. Ya. Jadi one diamond, two diamond, two heart, kita punya stopper heart. Spade ada nggak? Mungkin ada, mungkin enggak. Klub ada nggak? Mungkin ada, mungkin enggak. Ya. One diamond, two spade. Ya, itu kita menjanjikan ada stopper spade. Heart ada nggak? Pasti tidak ada. Karena kalau ada kita bid 2 heart dulu. Ya. Klub ada nggak? Mungkin ada, mungkin enggak. Kita nggak membantah. Yang kita bantah adalah heart. Jadi sifatnya up the line, mulai dari yang terdekat. Ya. Nah, ketika one diamond, two diamond, three club, ya, itu bukan 4 kartu klub, tapi stopper di klub. Ya. Stopper di klub. Major punya stopper enggak? Pasti enggak. Kalau ada stopper heart, saya 2 heart dulu. Kalau ada stopper spade, saya bid 2 spade dulu. Ya. Kalau semuanya ada stopper, nah kalau di semuanya ada stopper di sekolahan lain mungkin dia bidding to no trump, ya. Tapi kita enggak, kita to no trumpnya untuk minimal. Kalau semuanya ada stopper, kita mulai dari bawah dulu, yaitu 2 heart. Ya, jelas ya. Oke, kita beri contoh one diamond, two diamond. Nah, kita bidding apa dengan, sorry ini kartunya opener ya. Kartunya opener ini. One diamond, two diamond, ini kartunya opener. Oke, yang A kita, loh Pak ini klubnya 5, kenapa nggak one club? Nah, kalau kita punya 5-4 di minor, saya saran bid one diamond. Jadi gampang kita rebid to club. Jadi one diamond to club bisa diamond 4 club 5, ya. Bisa juga klub 5 diamond 4. Kodo aja lah anu. Enggak, one diamond to club bisa klub 5 diamond 4, bisa klub 4 diamond 5 ya. Jadi bid one diamond aja untuk memudahkan rebid. One diamond, two diamond. Nah, ini kita minimum ya. Kita minimum. Nah, kita terpaksa bidding 3 diamond. Ya, terpaksa bidding 3 diamond. Benar saya minimum. Terserah kamu. Kalau memang mau game ya bito. Aku sudah info minimum point ya. Jadi jangan bidding 3 klub. Bidding 3 klub berarti kita poinnya 15 dan mau game. Yang B poin kita 14, oke. Ada panjang kartu 1 bisa kita anggap 15, jadi bisa kita bilang kita maksimum ya. One diamond, two diamond kita kasih tahu dulu stopper kita. Jadi kita bidding 2 heart ya. Tuh. Nanti kalau dia bidding 3 klub, berarti dia mau game, kita bid 3 no trump. Di one diamond, two diamond, two heart, benar ada stopper heart. Dia bid 3 klub. Benar aku punya stopper klub. Nah, kita bid 3 no trump, nggak usah bid 3 spade, kita bid 3 no trump partner. Don't worry about spade. Nah, kita punya stopper spade ya. Yang C, nah ini kita bidding 3 club ya. One diamond, two diamond, 3 club partner. Ada stopper di klub, tidak ada stopper heart. Kalau ada udah aku bid, tidak ada stopper spade. Kalau ada tadi aku sudah bid ya. Yang D, nah ini kita bidding two heart boleh ya, untuk menunjukkan stopper heart. Tapi yang paling tepat adalah bidding 3 no trump. Ya, bidding 3 no trump. Kenapa nggak 2 no trump, Pak? 2 no trump kejanjian kita adalah minimum, ya kan? Tidak menjanjikan stopper, menjanjikan minimum.
Sedangkan ini kita mau main notram dari tangan kita supaya ini terlindung, ini juga terlindung ya. Tapi kalau kita bidding Tuhan, ujuk-ujuk nanti partner bidding notram, ya, jadi partner yang main notram. Padahal kita tahu dia beberapa kali main notram mati terus. Enggak, bukan itu alasannya. Alasannya adalah kita mau melindungi honor-honor kita yang istilahnya garpu ini ya. Jadi lebih baik lawan lead ke garpu kita daripada dia memotong ke garpu kita ya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya ambil dari Brisbane ya. Si Selatan bid one club, oke, it's good. Okay. One club dia bid, si Utara bid two club, inverted, ya kan? Lalu si Selatan karena tidak punya stopper diamond dia bidding 2 hat. Partner saya ada stopper hat. Diamond aku nggak punya loh. Kalau ada tadi aku udah bid, ya kan? Udah bid 2 hat. Masih Utara bid 3 diamond. Nah itu biasanya dia bilang saya punya stopper diamond tapi nggak punya stopper spade. Kalau dia punya diamond dan punya stopper spade, dia bidding 3 sun ya. Jadi dia bidding 3 diamond. Nah, karena dia punya stopper diamond, maka kita bidding 3 notram. Kenapa nggak 3 speed aja, Pak? Ya, boleh juga kalau Anda mau dia yang main notram. Kalau Anda mau bulat dulu, ya boleh aja. Bidding 3 speed sebenarnya adalah kecenderungan untuk main slam. Ya. Jadi dia bidding 3 diamond, oh tak ajak slam. Tapi kita kartunya kan maksimum tapi ya pas-pasan kan. Jadi bidding 3 notram langsung. Menganut prinsip fast arrival. 3 notram. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini yang main timur barat kebetulan saya lihat tadi. One diamond dari timur, two diamond inverted, ya, two diamond inverted. Lalu two hat, ada stopper hat, speed belum bilang, diamond club belum bilang, ya. Mulai dari yang paling bawah. One diamond, two diamond, two hat. Nah, two speed. Two speed itu punya dua arti. Arti pertama, saya punya stopper speed. Arti kedua, kebanyakan saya nggak punya stopper club. Karena ketika partner bid hard, saya punya speed dan club, nah, nanti si barat ini langsung aja notram gitu ya. Oke, nah di sini sudah tahu ada stopper speed, nah ada stopper club, ya sudah main 3 notram. Ya. Kenapa nggak 5 diamond aja, Pak? 5 diamond saya di singleton diamond speed loh, kan lebih enak. Kartu 441, kartu 441 menurut saya sama aja dengan kartu 4333. Kok sama? Ya sama aja karena kan nggak ada running shoot-nya. Nggak ada running shoot-nya, jadi di mana kita mau cari trik 11 gitu kan. Jadi kita main 3 notram aja gitu ya. Nomor 12. Nah, ini satu diamond si barat, 2 diamond si timur. Dia punya semua stopper ya. Dia punya stopper dan dia maksimum dia anggap sudah game, dia tembak 3 sun ya. Jadi 3 notram ini bukan berarti kita punya 20 poin, enggak. Kalau kita punya 20 poin, kita akan bidding pelan-pelan. Kita one diamond, two diamond, kita bidding two heart. Kita mau tahu, ya, eksplorasi, ya. Jadi kalau fast arrival ke game, itu poinnya biasanya nggak lebih daripada game, ya. Nggak ada interest ke slam, gitu ya.
Jadi kalau dia ada 18, one diamond, two diamond, dia bid salah satu stopper, terus bid lagi stopper, bid lagi kontrol gitu ya, untuk menjajaki ke slam. Satu contoh lagi ya yang memperlihatkan pegangan minimum one diamond, ya, two diamond, three diamond, ya, one diamond, two diamond, three diamond minimum, ya, kepres 12 ya, poinnya 5332. Ya karena dia bilang minimum, ya ini ya mau kemana lagi, ya wes. 5 diamond bisa nggak Pak? Terlalu jauh ya. 5 diamond kan butuh 27 poin. Ya, 27 poin. Jadi kita pas saja. Masih ada contoh lagi. Di sini si selatan ya. Jadi tadi kan one diamond, two diamond, three diamond, dia yang pas ya kan. Yang one diamond, two diamond, three club ya, tidak ada stopper di hat, tidak ada stopper di speed ya. Ya, jadi kita menunjukkan minimum kita dengan cara balik lagi ke 3 diamond ya. Kebetulan tadi sudah pas ya, si selatan ini tadi sudah pas, tapi it's okay. Seandainya pun si selatan belum pas, one diamond, two diamond, lalu balik lagi 3 diamond, itu yang menunjukkan 10-11 poin aja ya. Yang tidak game, cuma invite talk. Lanjut. Sekarang kita tebak-tebak buah manggis. Tebak-tebak buah manggis. 1 diamond, 2 diamond, 3 diamond, kita apa? Ya betul, kita pas saja ya. Dia minimum, kita juga nggak terlalu kuat, pas-pasan. Jadi kita pas. Yang ini kita lebih kuat dari yang tadi ya. Kita bidding 3 speed ya. Partner saya mau game, poin saya 13 ya kan. 13 masih ada 1 poin lagi sini, jadi 14 lah. Padahal saya mau game, ada stopper speed, pasti nggak ada stopper hard. Klub mungkin ada, mungkin nggak ya, berdaan lah. Ini ya, ini kita 3 hard ya kan, ada stopper hard partner ya. Ini partner kita sudah menunjukkan maksimal ya, partner kita sudah menunjukkan maksimal, dan kita juga 13 ya, jadi ini sudah game. Nah selanjutnya kita tunjukkan stopper speed kita, jadi dengan bidding 2 speed ya. Oke, yang ini saya agak lama ya, saya minum dulu. Oke, saya sudah selesai. Oke, kita bid 3 sun. Itu menjelaskan bahwa kita punya stopper hard ya, dia tadi bantah stopper hard, dan kita punya stopper club juga ya. Kan speed di partner, hard dan club di kita, ya udah tembak game. Jangan berputar-putar lagi, wong poinnya juga cuma 12 ya. Tambah 1 poin jadi 13 ya. Jadi menunjukkan fast arrival. Partner poinku ya pas-pasan ya. Jadi ada masalah lagi adalah kapan kita, kalau di major setelah fit major
Bit new shoot berarti, jadi setelah major kita disupport, bit new shoot berarti kontrol itu bisa singleton, bisa honor as atau king, ya. Bisa void. Nah, tetapi ketika one diamond two diamond itu di minor, maka yang kita show pertama adalah stopper, ya. Selalu stopper. Seandainya itu Q, nanti bisa kita cancel. Sebagai contoh gini, one diamond, three diamond. Kita mau tunjukin kontrol di HUD. Kita nggak mau main 3 sun, misalnya. Nggak apa-apa kita bid 3 HUD. Ya. Maka partner kita akan menganggap kita sebagai stopper di HUD. Ya kan? Guys, babalah anggapan ada stopper HUD. Tapi nanti kita cancel. Misal dia bidding 3 sun, artinya apa tuh? Artinya dia punya stopper club dan punya stopper spade kan? Kalau club doang dia mungkin enggak bid 3 sun ya. Tuh. Nah, setelah dia bid 3 no trump, kita cancel. Caranya dengan bidding 4 club. Jadi setelah 3 no trump kita bid lagi warna lain, partner, 3 hardku tadi bukan stopper. 3 hardku tadi Q. Aku mau main 6 ya. Sekarang aku bid 4 klub, artinya tadi 3 hard Q, 4 klub juga Q sekarang. Gitu. Jadi cancel istilahnya. Oh gitu ya. Gitu. Nah, jadi dia tunjukkan kontrolnya dia, mungkin 4 speed, mungkin 4 diamond, ya, atau mungkin dia 5 diamond, ya, lihat nanti. Cuma pelajarannya di sini adalah bahwa pertama kita tunjukkan stopper kalau kita mau main 3 sun. Kalau kita Q bid mau main 6 ya, kita nggak apa-apa, tunjuk Q aja. Tapi ketika partner 3 no trump, kita cancel dengan bidding yang baru. Partner kita nggak tahu apakah 3 hard itu asking hard atau singleton, dia nggak tahu. Tapi yang penting kita kan mencari informasi, partner tunjukin dong kontrolmu apa gitu ya, dengan kita bidding begini. Sebelum nanti kita tanya as atau apa ya. Memang ini bukan kartu slam one diamond, 3 diamond ya kan. Bisa aja ini cuma 69 kok. Masa slam. Ya, saya cuma menunjukkan bidding 3 hari kemudian di bid 4 klub itu bersifat cancel dari setelah partner bidding 3 sun ya. Memang contoh yang kurang pas ini. Tapi mudah-mudahan idenya dapat ya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih persoalan ya. Ketika one diamond direspon to club. Nah, to club ini kan tadi belum forcing game. Masih forcing satu putaran ya. Nah, ini kasusnya kita bid to club. Kita bid one spade ya. Kita bid ini bid 3 club ya. Preemptive. Dan ini kita bid to club. Kok nggak bid no trump, Pak? HT soal pusingnya kalau ya, kalau kita bisa bid to club ya bid to club aja ya kan. Nggak apa-apa Pak, gambling 3 sun ya, monggo lah ya. Tapi saya akan bid to club ya, karena dengan bid to club kita mau eksplorasi. Saya akan malu kalau 6 klub kontrak tetapi 3 sun mati 2. Kok bisa? Bisa. Katakan partner kita singleton hard kan bisa aja. Kita tembak 3 sun, ternyata di compare di meja sebelah dia musuh kita main 6 klub. Terus gimana kita jelaskan ke couple ya. Jadi ini bidding to club. Oke, kembali apa responder bidnya ketika partner buka one diamond dan ini kartu kita.
3 notram, jangan 3 notram, pokoknya banyak banget, 17. Ya, kita bidding to diamond aja dulu. Lihat partner maksimum atau minimum. Kalau dia bid minimum 3 diamond, ya kita 3 sun. Kalau dia bid 2 heart atau 2 speed, baru kita coba cari tahu lebih lanjut. Ya. Jadi dengan bidding to diamond, to one diamond to diamond, nanti kita tahu dia itu cuma 12-13 atau lebih. Kalau lebih kan bisa slam ya. Ini 2 notram ya. Balance ya kan. Ini ya 2 notram lagi, bagus. Yang ini nah ini kalau mau tembak 3 sun enggak apa-apa ya. Poinnya 14 tambah ini 1 15 ya. 3 sun boleh, one diamond 3 sun. One diamond to club ya, kalau Anda optimistik ya boleh aja ya, one diamond to club boleh. Kita mau tahu partner maksimum atau minimum ya. Boleh juga. Kita sampai pada kesimpulan ya. Respon setelah satu klub atau satu diamond ya, beda sikon terhadap situasi dan kondisi terhadap kalau partner kita buka satu hard atau satu speed ya. Perbedaan itu ada pada kalau kita respon satu notram, kalau kita respon dua notram, beda arti ya. Lalu ketika kita support juga beda arti. Kita menggunakan inverted minor risk ya. Lalu dalam perjalanan bidding itu ada orientasi cari major dulu, meskipun minornya sudah fit. Apalagi kalau nggak fit ya. Fit aja kita cari major di C. Nah, kalau kemudian tidak fit di major ya, fitnya di minor itu, maka kita mencari possibility untuk bermain di notram. Jadi setelah disupport minornya, bidding berikutnya adalah stopper untuk mencari fit di notram. Ya. Nah, kalau tidak cocok di notram, ya kita mainnya 5 minor gitu ya kalau poinnya game. Begitu saja. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Kalau ada pertanyaan di WA ke saya karena ini sudah cukup malam ya. Saya akan jawab di WA. Bagi teman-teman yang menonton ini di YouTube, jika ada pertanyaan silakan komen di bawah video ini nantinya ya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.